warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita mungkin tahun ini mulai lagi Tuesday Research Meet Up. Weekly Research Meet Up. Disingkat TUMAN. Tuman. Karena kita dosen, ya, dosen itu adalah peneliti yang mengajar, gitu ya. Jadi sebenarnya kerjaan kita meneliti, Pak ya. Ngajar itu sampingan. Pak Idris. Itu Pak Idris. Iya. Jadi kebetulan riset tahun lalu itu saya mengenai riset mengenai ontologi dengan question answering system. Jadi domainnya masih dekat-dekat ke pengolahan bahasa alami. Kebetulan ini kemarin risetnya didanai dari ITERA. Saya riset sama Pak Yoga, beliau. Ini kebetulan sudah pernah dipresentasikan di ICOSITER 2018. Kemudian papernya rencananya sudah mau diterbitkan di IOP Conference paper. Alhamdulillah sudah accepted. Tinggal nunggu kapan publish-nya nggak ngerti. Kemudian ada satu lagi jurnal yang kaitannya dengan ini, tapi ya itu barangkali lah next lagi lah, tentang question classification terhadap ini hampir sama. Oke, di kesempatan ini mungkin ini dulu yang saya sampaikan, design of ontology based question answering system untuk for incomplete sentence problem. Jadi nanti kita lihat problemnya apa dan ini ngapain. Oke, ini backgroundnya. Jadi QAS atau question answering system itu muncul kenapa? Karena sekarang itu informasi bisa dikatakan mudah dicari. Kita tinggal buka search engine, kemudian ketik apa yang kita mau, muncul informasinya. Tapi yang jadi masalah di sini kadang-kadang banyaknya informasi yang disajikan itu malah bikin kita bingung kadang-kadang ya. Kita nyari apa gitu harus nyari di halaman pertama, ketemu halaman kedua dan seterusnya. Seperti itu. Nah, daripada kita nyari satu persatu untuk sebuah pertanyaan, nah ada baiknya mungkin ada satu sistem yang bisa langsung menjawab pertanyaan kita dengan tepat gitu, secara tepat. Nah, ini termasuk ini dinamakan question answering system. Question answering system ini cabang dari ilmu pengolahan bahasa alami. Jadi ada pengolahan teks, kemudian mesin translation, kemudian ada question answering system, kemudian ada apa lagi gitu saya lupa. Nah, ini termasuk cabang ilmu dari pengolahan bahasa alami. Nih, di sini question answering systemnya itu dikembangkan atau dibangun itu dengan representasi pengetahuan yang berbasis semantik. Jadi di sini representasi pengetahuan itu saya gunakan semantik web. Dari semantik web itu diimplementasikan dalam bentuk ontologi. Jadi ontologi question answering system itu punya kelebihan dalam merepresentasikan knowledge semantik. Semantik itu semantik itu kayak konteks gitu. Konteks, kemudian dia lebih dalam. Jadi kan kalau kita bagi-bagi pengetahuan itu yang paling tinggi itu semantik, baru kemudian informasi dan seterusnya saya lupa itu. Nanti kapan-kapan lah kita ngobrolin pengolahan bahasa alami. Jadi dia ini termasuk tipe pengetahuan yang paling tinggi. Jadi ontologi ini bisa merepresentasikan pengetahuan semantik antara objek, konsep dari objek, kemudian properti dan relasi atau hubungan antar objek itu dalam domain tertentu. Nah, kebetulan di sini domain nanti yang mau coba digali, yang coba diteliti itu ada di domain penerimaan mahasiswa baru ITERA. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu background secara umumnya. Kemudian kita sini lari ke permasalahan yang ada. Jadi tadi ontologi based question answering system ini bagus banget katanya dalam merepresentasikan pengetahuan. Itu bagus banget katanya. Tetapi di sini ontologi based question answering system itu punya permasalahan. Jadi dia itu tidak bisa menjawab pertanyaan kalau
tidak tersedia apa namanya ini objek, relasi dan properti untuk suatu permasalahan. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu memungkinkan orang itu untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau pertanyaan yang tidak mengandung dari ini tadi, objek, relasi atau properti. Nanti kita lihat. Ini. Jadi mungkin aja kita bertanya sesuatu kepada seseorang atau kepada mesin, tapi pertanyaan itu tidak memiliki question word, kata tanya, ya nggak punya kata tanya, ya nggak punya kata tanya, nggak punya objeknya nggak tahu yang ditanyain apa gitu kan. Kemudian kata kerjanya dan kata keterangan dan seterusnya. Itu mungkin. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ini kata tanya yang lengkap, ada question word, ada predikatnya lebih bagus lah. Tapi kadang-kadang orang juga tanya gini, kapan mau manukate? Ini apa ya? Kalau tadi katanya ontologi itu merepresentasikan pengetahuan dalam subjek, predikat, objek, di sini hanya ada subjeknya, nggak ada predikatnya, nggak ada objeknya. Nah, itu kalau dia langsung diimplementasikan ke dalam, di-query-kan ke dalam ontologinya dengan bahasa namanya SparkQL, ini nggak akan keluar jawabannya apa. Apalagi yang ini, nggak ada key-nya. Gimana tuh? Jadi yang di sini itu tidak ada predikatnya, yang di sini nggak ada subjek, nggak ada objek, nggak ada predikat, yang di sini nggak ada kata tanya, nggak ada predikat, nggak ada objek. Ini tiba-tiba pertanyaan yang mungkin muncul, dan ini jadi permasalahan tersendiri di apa namanya di question answer system berbasis ontologi. Ini program simplification-nya, pertanyaan tidak lengkap, ini kehilangan apa ini ya, subjek, objek maupun question word. Kemudian kalau sudah begini nanti SparkQL-nya tidak akan bisa terbentuk. Kalau nggak bisa terbentuk, jawabannya nggak ada. Seperti itu. Kira-kira. Nih penelitian yang terkait. Kita sudah cari beberapa penelitian tentang question answering system. Belum ada, sejauh ini belum ada orang yang meneliti gimana caranya mereka si question answering system itu bisa menjawab pertanyaan yang informasi di dalam pertanyaan itu beberapa ada yang hilang. Bahkan di kondisi ekstrim itu hanya ada subjeknya aja. Ini beberapa terkait question answering system. Kalau yang ini itu question answering system menggunakan ontologi, dan tidak ada yang membahas mengenai gimana nanti kalau ada kondisi tapi pertanyaan yang diberikan itu nggak lengkap. Jadi selama ini penelitian itu hanya ya inputnya itu harus jelas gitu ya, harus jelas seperti itu. Nah, penelitian yang ini itu membahas bagaimana caranya si question answering system yang berbasis ontologi tadi itu bisa menjawab pertanyaan kalau ada beberapa bagian dari pertanyaan itu yang hilang. Seperti itu kira-kira. Nih, ini metodologinya adalah ontologi desainnya. Jadi ada dua pendekatan yang kita ajukan. Yang pertama pendekatan di ontologi desain itu sendiri, di rancangan ontologinya, dan yang kedua adalah desain sistemnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita bikin dua pendekatan. Yang pertama di desain ontologinya dan desain sistemnya. Nah, inilah jadi ontologi question answering system yang bisa menjawab permasalahan tadi. Kira-kira gini lah. Ini graf tentang ontologi. Jadi ontologi itu kayak pengetahuan di domain tertentu. Ini dia. Ini ontologi tentang penerimaan mahasiswa baru di ITERA. Provinsi, kabupaten, biaya kuliah, jalur masuk, program studi, fakultas, laboratorium, dan seterusnya. Seharusnya semuanya udah masuk. Kalau ada yang belum, ya mungkin harus tambahkan. Ini yang rancang siapa? Yang rancang kita manusia, ahli yang rancang. Intinya itu. Jadi supaya pertanyaan itu bisa dijawab dengan benar, ini si ontologinya ini basis pengetahuannya juga harus didefinisikan oleh ahli. Kalau bukan ahli yang merancang ini, mungkin dijembatani sama orang yang mengerti tentang teknologi, kemudian ke ahli. Nah, seperti itu. Jadi kayak ada akuisisi pengetahuan gitu dari ahlinya. Ahli.
Oke, nih ontologi desainnya. Kalau tadi ini tentang kelasnya, kalau ini kita turun ke propertinya. Jadi properti beasiswa itu punya properti ini, kelas biaya kuliah dia punya properti seperti ini, kelas program studi punya properti seperti ini, dan seterusnya. Yang menarik dari sini semua, setiap kelas di sini itu punya properti yang namanya keyword. Nah, itu juga nih. Keyword, ada keyword. Jadi ini contohnya, example of instant. Jadi ini ada instan UKT 1, UKT 2, program studi informatika dan seterusnya. Jadi propertinya UKT namanya ini UKT 1 ya. Instannya UKT 1, propertinya golongan UKT golongan, value-nya ini, nominal value-nya ini, kemudian keyword-nya ini. Jadi keyword-nya itu bisa UKT, bisa UKT 1. Kemudian kalau UKT 2 juga hampir sama, keywordnya seperti ini dan seterusnya. Yang menarik di sini, setiap instan itu bisa punya lebih dari satu keyword. Contohnya ini, program studi informatika itu punya 4 keyword, geomatika juga begitu. Ini gimana nih maksudnya? Nah, ini untuk menangani penyebutan atau rujukan untuk suatu instan. Kadang-kadang kita menyebut suatu objek atau instan itu dengan berbagai macam sebutan. Contohnya kalau saya ngomong IF, teman-teman pasti ngerti ini informatika. Ada yang ngomong prodi TIK, ya prodi TIK ya juga kan, tapi kan sini nggak ada ya kan? Tapi kan bukan ya, bukan kan? Teknik informatika Itara, ya, pasti ke situ. Kita merujuk ke informatika, itu rujukannya kalau seorang itu ngomong ini pasti ke ini teknik informatika ya. Dan seterusnya. Ini kalau saya ngomong GT, saya bilang ke ini coba kamu ke main ke prodi GT. Nah, besoknya dia pasti main ke geomatika. Seperti itu. Jadi keyword di sini semacam jalan masuk dari untuk menuju ke sini. Menuju ke instan tertentu. Nah, itu kira-kira. Itu rancangan dari ontologinya. Jadi yang paling penting di sini dari rancangan ini selain kelas, selain kemudian ada apa ini namanya ini relasi, juga properti yang paling penting namanya properti keyword. Nah, ini desain dari sistemnya seperti ini. Ada beberapa bagian, ada beberapa proses. Ini apa ini ya namanya jajar-jajar ya? Ya, jajar-jajar ya. Iya, jajar-jajar. Ini kalau kita ngajar di kelas PKS ini namanya input ya anak-anak ya. Ini input. Jadi kita mulai dari input, kemudian nanti akhirnya adalah output pertanyaan. Jadi inputnya adalah input pertanyaan, outputnya adalah jawaban. Outputnya adalah jawaban. Proses yang pertama yang namanya stemming. Stemming itu merubah kata tertentu menjadi kata dasar. Seperti mengajar, itu kata dasarnya adalah ajar. Menggambar, kata dasarnya gambar. Wah, itu beda lagi. Dan seterusnya lah gitu ya. Pokoknya imbuhan-imbuhan, baik imbuhan di depan, prefix maupun suffix, imbuhan di belakang itu dihilangkan. Kemudian setelah dihilangkan dia diangkat, diambil kata dasarnya, itu stemming. Kemudian dihilangkan stop words remover. Itu stop words remover itu menghilangkan kata yang secara bobot di sistem itu kurang nggak ngaruh ke hasil apa namanya reasoningnya. Itu seperti kata yang, kata ke, kata di, ya kata depan lah ya, kata depan betul. Ya, kata-kata macam itulah nggak perlu. Kemudian tokenizing itu memecah kalimat tadi yang udah masuk ke sini, itu kata-katanya dipecah, di-explode, di-split dengan tokenizing. Kemudian post tagging ini dia akan mengidentifikasi setiap kata yang dihasilkan dari tokenizing tadi. Kan ini tokenizing tadi di-split ya kalimatnya menjadi kata gitu ya. Nah, kemudian katanya itu akan diidentifikasi dia masuk dalam jenis kata apa. Kata kerja, kata benda, kemudian kata sifat dan seterusnya. Apakah dia keterangan dan seterusnya. Tuh, kemudian kita identifikasi setiap kata yang ada di sini tuh. Dari sini nanti
keyword Python ini, token-token tadi, kata-kata tadi itu akan diidentifikasi mana yang merupakan kata kunci. Kata kunci yang nanti diambil, ya, kata-kata tertentu yang diambil, karena tidak semua kata yang ada dalam kalimat itu kata kunci. Jadi ada kata-kata tertentu yang sudah kita definisikan dalam korpus. Kalau Bapak Ibu belum tahu korpus, ada yang sudah tahu korpus? Korpus ya, kita definisikan dalam korpus, kemudian nanti muncul nih keywordnya. Baru setelah keywordnya didapatkan, baru kita bentuk kayak semacam query-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah tahu, jadi ontologi atau semantic web itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian pasti itu. Triple, namanya triple kalau di situ. Triple itu bagian dari subjek, objek, predikat. Pasti itu. Jadi setiap pengetahuan di dalam ontologi itu terdiri dari triple itu. Nah, di sini di query formation ini, kalau dia tidak ada predikatnya, dia akan dicari predikatnya. Kemudian akan dipasangkan ke sini. Kalau cuma ada subjeknya aja dan ada predikatnya, ini hilang, kita cari. Kalau umpamanya subjeknya ada, itu mau gimana ini? Kita ada di sini nih, di spatial query formation itu ada di situ. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya kalau kita mau ambil inti dari metode ini, itu ada di sini sebenarnya, ada di 2 ini. Ada di keyword identification dan spatial query formation. Jadi ini udah inti dari sistem, intinya inti ya 2 ini aja. Core of the core-nya di situ. Kemudian yang terakhir baru dieksekusi. Kalau query-nya sudah dapat, sudah terbentuk, dieksekusi, nah itulah jawabannya. Disajikan kepada yang nanya tadi. Bisa terbang ya. Kelas. Ya kira-kira begini Pak ya. Kira-kira begini. Resultnya ya. Alhamdulillah ya. Di sini ini ada satu tabel yang merupakan hasil percobaan dari riset kita. Ada beberapa klasifikasi pertanyaan di sini. Ada yang lengkap, ada kata tanyanya, ada subjeknya, ada objeknya. Predikat di sini dia bodo amat. Yang nyari nanti sistemnya. Jadi di sini boleh ada, boleh enggak predikatnya, kata yang lain. Jadi di sini kita klasifikasikan yang pertama yang lengkap. Kata tanya ada, subjek ada, objek ada. Nah, ini kita klasifikasikan sendiri. Kemudian yang di sini adanya cuman nggak ada objek itu. Nggak ada objek. Dia cuma ada kata tanya dan subjek. Terus yang terakhir nggak ada kata tanya, nggak ada objek. Nah, pertanyaan ini kita dapat dari mana? Pertanyaan ini kita dapat dari Facebooknya ITERA, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk yang terrecord, ini kita kira-kira ada sekitar hampir 60 pertanyaan, itu kita klasifikasikan, kemudian kita ambil garis besarnya seperti ini kira-kira. Garis besarnya seperti ini dan ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau namanya di sini ada Nah ini ada keywordnya nih, ada subjek, ada objek. Di sini keywordnya ada 2. Yang pertama prodi, ini subjeknya, kemudian jurusan sains, ini objek yang lain. Ada 2, jadi di sini instannya juga ada 2. Ini kebetulan sama, instannya adalah prodi dan jurusan sains. Kemudian predikatnya ini hasil dari nyari di sini tadi, nih di sini. Find subject, object, and predikat based on keyword. Kemudian mendefinisikan atributnya apa dan mengenerate spatial. Ini kemudian propertinya ini yang didapat answernya seperti ini. Kira-kira begitu. Seperti itu. Kemudian di sini ada anomali 1. Di sini subjeknya ada, objeknya ada, kata tanya juga ada, tapi jawabannya salah. Produce wrong answer. Sini ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena ini nih jalur masuk, ya kan tadi ya? Ini ya, bidik misi kan jalur masuk nih. Sorry, ini SNMPTN, ini beasiswa ya. Sorry, ini beasiswa, ini jalur masuk. Tapi di antara mereka tidak ada relasi yang menghubungkan. Jadi beasiswa dan jalur norm tidak ada yang menghubungkan. Karena ini tidak ada yang menghubungkan, maka jawabannya salah.
Nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ketemu deh. Sebenarnya tidak ditemukan. Seperti itu kira-kira. Nah, nanti jadi kalau umpamanya mau menghubungkan ini dengan ini juga bisa jadi nggak ketemu. Jadi di sini rancangan ontologi itu memainkan peranan yang cukup penting ya. Bisa dikatakan core-nya gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ini konklusinya atau kesimpulannya. Jadi keyword itu sangat penting gitu ya, memainkan peran yang sangat penting dalam permasalahan ini. Kemudian yang kedua, penting bagi desain dari ontologi itu untuk menghubungkan antara dua objek atau dua kelas yang seharusnya memang itu dihubungkan gitu ya. Yang kalau berkaitan dengan dua objek itu ya dia nggak bisa jawab, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau penelitiannya kurang bagus gitu ya. Raya kita masih belajar Pak ya.